topik hari ini adalah tentang angka baku sebetulnya ya. Jadi ada di dalam distribusi baku, dan yang kita bahas pertama kali adalah tentang Z-score. Baik. Tujuannya apa? Tujuannya supaya setelah belajar di hari ini, semua bisa memahami apa itu Z-score ya, dan bahwa Z-score itu adalah lokasi di dalam distribusi. Kemudian X bisa mengubah nilai X menjadi Z-score, atau sebaliknya mengubah Z-score menjadi nilai X. Kemudian menggambarkan efek dari standarisasi distribusi dan mengubah skor menjadi distribusi baku. Oke. Nah, apa itu Z-score? Tujuannya adalah mengidentifikasi dan menggambarkan lokasi dari setiap skor dalam distribusi. Jadi skor yang kita punya di dalam distribusi yang sudah kita bahas sebelumnya itu kita ubah jadi Z-score dan kita tahu di mana lokasinya di dalam distribusi itu. Kemudian kita bisa menstandarisasikan distribusi yang berbeda-beda sehingga distribusi yang berbeda itu bisa kita bandingkan. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah dua distribusi yang berbeda. Titik pusatnya sama-sama 70, tetapi karena deviasinya berbeda, maka angka 76 ini juga memiliki tempat yang berbeda. Jadi kalau dalam distribusi yang pertama ini, angka 76 itu ada di sisi ekstrim, ya, di ekornya distribusi. Kenapa bisa begitu? Karena deviasinya 3. Nah, karena deviasinya 3, jadi angka 76 ini ada di 2 kalinya deviasi. Ya, 2 kalinya. Kalau 1 kalinya kan di sini ya, 1 kali, ya ini 2 kalinya. Jadi dia lebih ekstrim dibandingkan ketika deviasinya lebih besar. Ketika deviasinya lebih besar, angka 76 ini dia berada di setengah deviasi. Ya, dan dia ada lebih dekat dengan titik tengah. Sehingga nilai 76 ini menjadi lebih ekstrim dibandingkan nilai 76 di distribusi yang ini. Untuk itulah Z-score diperlukan supaya kita tahu posisi angka 76 di dalam distribusi itu. Jadi kalau kita hanya bilang, berapa nilai ujianmu? 76. 76. Nah, 76 itu di dalam distribusi sebelah mana? Ekstrim atau tidak? Tapi kalau dengan angka baku, nanti kita akan lihat bahwa angka 76 ini setelah diubah menjadi angka baku, itu sangat jelas posisinya di dalam distribusi itu, apakah dia dekat dengan titik pusat atau dekat dengan ekor. Nah, Z-score, seperti yang tadi sudah saya katakan, Z-score itu menunjukkan lokasi setiap skor di dalam distribusi. Ya. Tanda itu menunjukkan apakah skor itu berada di atas atau di bawah rata-rata. Kalau di atas rata-rata, tandanya positif. Kalau di bawah rata-rata, tandanya negatif. Nah, angkanya sendiri, angka dari Z-score itu menunjukkan jarak dari skor tersebut ke titik rata-rata dalam unit standar deviasi. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Jadi, Z-score itu titik tengahnya selalu 0. Lalu kalau positif itu ada di sisi kanan. Kalau tandanya negatif berarti dia ada di sisi kiri. Nah, kemudian jarak
dari 0 ke 1 ini itu sama dengan besarnya deviasi yang ada di dalam distribusi itu. Ya. Jadi kalau satu z-score itu sama dengan jaraknya dari titik pusat ke titik yang jaraknya itu satu standar deviasi, satu kali standar deviasi. Kalau 2, berarti dia 2 kalinya standar deviasi. Kalau minus 1 berarti dia ke kirinya. Begitu. Ya. Kita coba ya. Silakan mau tulis di chat boleh, pakai annotate aja lah biar cepet ya. Pertanyaannya, sebuah z-score dengan angka z sama dengan plus 1 itu menunjukkan sebuah posisi di dalam distribusi. Yang mana yang benar? Di atas rata-rata sejauh 1 poin, di atas rata-rata sejauh setara dengan 1 standar deviasi, di bawah rata-rata sejauh 1 poin, atau di bawah rata-rata sejauh setara dengan 1 standar deviasi. Yang mana? Oke. Ya. Good. Wow, ada yang bisa pakai kotak. Sip. Oke. Kakak-kakak ada yang mau coba? Lumayan pagi-pagi bisa coret-coret nih. Oke, good. Kita lihat ya hasilnya. Ya betul sekali. Ternyata betul ya bahwa jaraknya itu adalah sejauh setara dengan 1 standar deviasi dan di atas rata-rata. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, mana yang benar? Ada angka negatif ya, sebuah z-score yang bernilai negatif itu selalu menunjukkan lokasi di bawah rata-rata. Betul atau salah? Kemudian pernyataan kedua, sebuah skor yang dekat dengan rata-rata itu memiliki z-score sebesar 1. Betulkah? Wow, cepat sekali reaksinya ya. Bagus, bagus. Kakak-kakak ikutan nggak? Yuk, kita lihat ya jawabannya. Ternyata yang pertama betul, yang kedua itu salah. Yang pertama itu betul ya, tanda negatif itu selalu menunjukkan bahwa skornya ada di bawah rata-rata. Sementara kalau yang dekat rata-rata itu biasanya ya selalu itu mendekati 0. Oke, nah sekarang hubungan antara Z, X, mu, dan S. Bagaimana hubungannya? Hubungannya seperti ini. Bahwa z-score itu adalah ya penyimpangan. Jadi rumus yang di atas ini adalah rumus penyimpangan. Ya. Oh, oke. Kakak-kakak bisa tolong bantu ini bisa langsung di-delete saja kah? Bisa di-clear. Oke. Nanti dulu ya, jangan coret-coret dulu. Nanti kalau udah loading cek lagi baru boleh ya. Kalau enggak nanti kita terganggu. Nah, z-score itu adalah penyimpangan. Ini kan penyimpangan ya, yang kita pelajari minggu lalu, ukuran penyimpangan ya. X dikurangi mu. Jadi kalau X-nya negatif, maka nilai ini akan menjadi negatif. Dibagi atau per ya, per unit standar deviasinya. Jadi deviasi per unit standar deviasinya.
Jadi kalau kita sudah dapat z-score, mau kita ubah, kita nggak tahu x-nya, kita bisa ubah rumus ini menjadi seperti ini. Bahwa x itu sama dengan mu ditambah z kali sigma. Ya, ini sama dengan ini. Hanya kalau yang ini yang ditanya z, yang ini yang ditanya adalah x. Ya, sama saja. Oke. Nah, ini ada contoh kalau Anda buka buku halaman 138. Di situ ada contoh soal bahwa di dalam sebuah populasi dengan rata-rata ya mu sama dengan 65, sebuah skor yaitu X sama dengan 59 itu setara atau berada di Z sama dengan negatif 2. Berapa standar deviasinya? Nah, untuk ini ya kita bisa lihat begini. Ada skor 59, rata-ratanya 65. Yang ditanya berapa deviasinya? Logikanya jarak dari X ke mu ya itu kita cari dulu berapa poin. Ternyata kita dapat ini sejauh 6 poin. Ya. 6 poin ini kita ketahui itu setara dengan 2 kalinya standar deviasi. Ya. Kalau lihat soalnya tadi kan, mu 65, X-nya 59, setara X59 ini setara dengan Z minus 2. Ya, kalau digambar seperti ini kan, setara dengan Z minus 2. Kita ingat Z minus 2 itu karena satuannya deviasi, berarti 1, 2. Nah, berarti berapa standar deviasinya? Yang ditanyakan berapa sih besar standar deviasi ini? Karena ini jaraknya 6 poin, dan ini adalah 2 kalinya standar deviasi, berarti per standar deviasinya adalah 6 dibagi 2 dengan 3. Berarti deviasinya adalah 3. Begitu ya. Oke, mari kita lihat. Untuk populasi dengan mu sama dengan 50 dan deviasinya 10, berapa nilai X-nya yang setara dengan Z sama dengan 0,4? Ayo, silakan. Yang mana? Ini yang pakai stabilo biro ini nutupin ya, jadi nggak kebaca lagi itu angka berapa. Oke, good. Kita lihat ya. Berapakah? Iya, jawabannya benar sekali ya, 54. Ya, 54. Oke, lanjut. Udah pinter-pinter nih. Apakah benar atau salah jika mu sama dengan 40 dan angka 50 itu setara dengan Z sama dengan plus 2, berarti deviasinya 10 poin. Betul atau salah? Yang kedua, jika deviasinya 20, sebuah skor di atas rata-rata yang sejauh 10 poin akan memiliki Z-score sebesar Z sama dengan 1. Betul apa salah? Wow, ini salah dua-duanya berarti ya. Oh, oke, bagus. Kita lihat ya. Apa jawabannya? Betul sekali. Semuanya salah ya. Jadi kalau Z-score-nya plus 2, ya berarti deviasinya mestinya 5, bukan 10 ya.
Kemudian yang kedua, kalau deviasinya 20 berarti z-score-nya 0,5 ya. Oke, good, bagus. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan z-score untuk membakukan sebuah distribusi? Gimana sih caranya? Siapa nih yang gambar panah? Bisa dihapus, Dek. Kamu klik itu. Nah, makasih ya. Oke. Bagaimana kita menstandarisasi sebuah distribusi? Setiap nilai X dapat diubah menjadi Z-score. Ya. Caranya gimana? Ya, kita tadi ya pakai rumus Z-score tadi. Nah, kemudian karakteristiknya gimana kalau Z-score itu sudah kita buat, bentuk distribusi Z-score itu sama dengan distribusi asli. Ya. Tidak berbeda. Jadi kalau kita ubah semua skornya menjadi Z-score, distribusinya, bentuknya itu tidak berubah dari distribusi asli. Nah, rata-rata dari Z-score, distribusi Z-score itu rata-ratanya selalu 0 dan deviasinya selalu 1. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai distribusi baku atau standardized distribution. Ya. Makanya Z-score itu kita sebut sebagai angka baku. Nah, kita lihat contoh 5.6. Dalam sebuah distribusi untuk populasi ya, ada skor X sama dengan 54 yang setara dengan Z-score sebesar 2. Dan ada X sama dengan 42 yang setara dengan Z sama dengan minus 1. Yang ditanya adalah berapa nilai rata-rata dan standar deviasi untuk populasi itu. Ya. Kita tahu X-nya 54 itu ada di titik Z-score plus 2 dan X sama dengan 42 itu ada di Z-score sama dengan minus 1. Nah, enaknya ini kita gambar dulu. Ya. Jadi kita dapat 42 itu yang ada di titik Z-score minus 1 dan 54 yang ada di Z-score plus 2. Nah, kita tahu bahwa titiknya rata-ratanya pasti 0 dan itu mu ya. Yang ditanya itu berapa mu-nya dan berapa deviasinya. Nah, kita tahu bahwa 42 ke 54 itu jaraknya 12 ya, 12 poin. Nah, 12 poin ini setara dengan 3 kali deviasi ya. 3 kali deviasi dalam Z-score. Jadi 1, 2, 3 ya. 3 kali. Berarti deviasinya berapa? Deviasinya adalah 12 dibagi 3. Berarti deviasinya adalah 4. Nah, kalau kita tahu deviasinya 4, maka kita tahu berapa titik ini. Kalau ini 4, deviasinya berarti titik ini sama dengan 46. Ya, betul sekali, 46. Begitu. Jadi enaknya kalau kita gambar seperti ini ya. Oke. Nah, kalau kita mengubah semua skor di dalam distribusi, misalnya skor ini kita ubah menjadi distribusi baku, ya, maka bentuknya seperti ini, tetap tidak berubah. Ya, hanya deviasinya yang tadi misalnya 10 menjadi 1, titik rata-rata berapapun rata-ratanya menjadi 0, lalu yang ke kanan itu selalu positif dan yang ke kiri itu selalu negatif. Begitu ya. Kalau dua distribusi ini kita jadikan satu, maka kita jadi, nah ini lebih mudah melihatnya. Titik tengahnya tadi 100 menjadi 0, lalu deviasinya itu tadi berapapun deviasinya itu selalu menjadi plus 1. Ya. Oke. Ini yang kresek-kresek siapa sih? Oke, sorry ya, aku mute dulu ya.
Sekarang bentuk distribusi ya tadi ya. Kalau distribusinya seperti ini, kita punya 6 X. X yang pertama 0, lalu 2, 2, 3, 5, 6. Ya, ada 6X. Deviasinya di 2 poin. Rata-ratanya ada di 3. Ya. Ketika kita ubah, sama persis seperti ini. Ya. Tidak bertambah, ya, X-nya tidak bertambah, tidak berkurang, deviasinya persis sama, ya, jaraknya. Hanya kalau tadi ini angkanya rata-ratanya 3 jadi 0, sekarang deviasinya selalu 1, ya. Jadi titik ini jadi 1,5. Jadi akhirnya kita tahu angka 5 itu di dalam distribusi yang baku itu letaknya atau posisinya atau lokasinya itu ada di mana. Gitu. Kalau dengan angka baku kita katakan posisinya ada di +1 z-score, kita selalu tahu dia posisinya ada di sebelah sini. Berapapun angka yang ada di dalam distribusi aslinya. Ya. Tapi kalau kita bicara dari distribusi asli, kita tidak bisa membandingkan antara angka 5 dengan angka 5 di dalam distribusi yang lain. Ya. Kalau kita sudah mengubah dalam skor baku ini, kita bisa mengubahnya dengan mudah. Oke, ini siapa yang coret-coret? Ayo dihapus dulu. Bisa nggak ngapusnya? Kalau udah coret-coret harus bisa ngapusnya dong. Ya. Sekarang, bagaimana kita menggunakan z-score untuk membandingkan? Semua z-score itu bisa dibandingkan satu sama lain. Dan skor dari distribusi yang berbeda itu bisa kita ubah jadi z-score yang memungkinkan kita membandingkan skor tersebut karena udah diubah ke dalam skala yang sama. Ya. Sekarang skalanya sama. Nah, selain z-score ada nggak distribusi baku lain? Ada, banyak. Ya. Misalnya, t-score. T-score itu rata-ratanya bukan 0. Kalau tadi z-score 0, kalau t-score itu rata-ratanya 50 dan deviasinya 10. IQ, distribusi IQ itu juga distribusi baku. Tetapi rata-ratanya bukan lagi 0, rata-ratanya 100 dan deviasinya 15. Kenapa harus ada distribusi baku lain selain z-score? Karena z-score itu masih ada negatif. Ya, angka negatif itu tidak mudah untuk diinterpretasi. Misalnya, IQ-mu berapa? IQ-ku negatif 1, kan aneh. Ya. IQ-ku berapa? 0. Apakah tidak ada IQ-nya? Gitu ya. Jadi, kita ubah dulu dengan angka yang enak untuk kita interpretasi. Misalnya, IQ berapa? 100. Oke, kalau 100 kita tahu bahwa itu pasti ada di titik mu-nya. Di titik tengah rata-ratanya. Kalau IQ berapa? 115. Berarti dia pasti ada di sebelah kanan. Mu sejauh 1 deviasi. Begitu. Ya. Kita juga pakai distribusi angka baku itu biasanya untuk nilai TOEFL ya. TOEFL itu 500 titik tengahnya gitu ya. Untuk banyak nilai-nilai yang lain biasanya dalam psikologi kita juga pakai ya. Nah, membakukannya bagaimana supaya kita bisa dapat t-score dan itu tadi IQ score atau angka-angka baku lain selain z-score? Pertama, kita ubah dulu menjadi z-score. Jadi selalu mulai dengan mengubah dulu menjadi z-score. Setelah diubah jadi z-score, maka z-score itu kita ubah menjadi X baru. Ya, jadi distribusi z-score ini kita ubah menjadi distribusi yang baku dengan nilai mu-nya itu sebesar yang mu yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalnya IQ ya mu-nya 100. Jadi kalau tadi 0, angkanya 0 di dalam z-score, maka langsung kita ubah menjadi 100. Dan deviasinya sejauh yang sudah ditentukan di dalam distribusi yang baru. Ya. Oke, kita coba. Ada skor X sama dengan 59 yang datang dari sebuah distribusi dengan
mu 63 dan sigma 8. Nah, distribusi ini dibakukan menjadi distribusi baru dengan mu 50 dan deviasi 10. Ini pasti T-score ya distribusinya, karena mu-nya 50 dan deviasinya 10. Berapa nilai dari skor yang asli? Nah, gimana caranya? Ubah dulu jadi Z-score gitu kan. Habis itu diubah ke T-score, maka F59 ini ada di berapa? Di dalam T-score ini. Yuk, silahkan dicoba. Bisa nggak? Ayo, gimana? Susah ya? Ubah dulu ke dalam Z-score. Kalau sudah dapat Z-score-nya, baru kita lihat di dalam distribusi yang baru itu, dia ada di mana. Berapa Z-score-nya? Siapa yang udah dapat Z-score-nya? Z-score-nya berapa? Z-score-nya? Z-score-nya berapa? Gimana caranya? 59, terus dikurangi berapa? 63, gitu kan? Dibagi 8. Berapa ini? Berapa? Minus berapa? Minus 0,5. Ya kan? Benar nggak? Betul kan? Nah, sekarang untuk yang baru, untuk yang di dalam distribusi T-score, ya, kalau Anda lihat begini. Nah, titik tengahnya itu adalah 50. Deviasinya 10. Ya. Deviasinya 10. Nah, karena ini ada di titik setengah deviasi, berarti berapa angka T-score ya untuk 59? Ya, pintar. Begitu. Oke, good. Ya, jelas ya. Karena ini setengah, berarti jaraknya adalah di 45 ya, setengahnya dari itu. Oke, good. Kita lihat. Ya, betul. Nah, sekarang bagaimana menghitung Z-score untuk sampel? Kalau tadi kita selalu bicara untuk populasi, ya. Sekarang bagaimana kalau untuk sampel? Kalau untuk sampel, sebetulnya prinsipnya sama saja seperti untuk populasi. Ya, memang populasi itu adalah konteks umum untuk menghitung Z-score. Tapi untuk sampel juga bisa dengan prinsip yang sama. Ya, bentuk distribusinya juga sama seperti distribusi asli dari distribusi sampel itu. Hanya rata-ratanya bukan mu tapi m dan deviasinya itu lambangnya adalah S. Ya. Nah, ini contoh untuk deviasi T-score ini. Karena titik tengahnya 50 dan
deviasinya itu 10. Ya. Jadi ini lebih enak untuk diinterpretasi. Ya. Kalau misalnya kita lihat yang ini, original score-nya dari saya ini populasinya, titik tengahnya 57, deviasinya ini sejauh berapa nih? Deviasinya 4 ya, sejauh 14. Berapa nih? 14 ya deviasinya. Kan nggak enak ya menginterpretasinya. Kalau nilaimu ada di 60 gitu, aduh berapa sih titiknya, susah banget ya. 75 gitu, agak susah. Ya. Nah, kita ubah jadi Z-score, kemudian kita ubah jadi T-score, ini akan enak. Jadi nilaimu berapa? 40, oh berarti kamu pasti ada di sini. 60, oh berarti kamu pasti ada di sini. Gitu. Itu lebih memudahkan untuk menginterpretasi. Tapi kalau masih di Z-score, nilaimu berapa? -1, nggak enak banget kan ya. Jadi nilai negatif nih nggak enak ya, dan terlalu kecil angkanya, jadi nggak enak bisa menginterpretasikannya. Nah, karena Z-score ini kita akan pakai logikanya untuk masuk ke statistika inferensial, ya, di pertemuan-pertemuan berikutnya, kita perlu tahu beberapa hal. Bahwa interpretasi dari hasil penelitian itu tergantung pada kondisi ya. Jika sampel itu mendapatkan perlakuan. Nah, ini adalah untuk penelitian eksperimen. Jadi kalau untuk penelitian eksperimen, sampel itu diambil, kemudian sampel itu diberi perlakuan atau treatment, ya, dan kemudian dilihat efeknya. Kalau sampel itu berbeda secara nyata dari populasi, maka itu berarti perlakuan itu efektif, ya, atau eksperimennya ya berarti berhasil, ya. Taunya dia berbeda secara nyata gimana? Ya salah satu caranya itu adalah dengan menggunakan Z-score. Gimana caranya? Ya ini kita lihat. Kalau ada populasi asli tanpa treatment apapun, ya kita ambil sebagiannya itu menjadi sampel. Sampel ini kita beri perlakuan, ya, kita kasih treatment gitu ya. Maka sampel ini tidak lagi sama mestinya dengan kondisi awal, kondisi populasi ini. Dia berubah menjadi sampel yang sudah diberi perlakuan. Nah, harusnya kalau treatment ini berhasil, kondisi sampel yang sudah diberi perlakuan ini harusnya berbeda secara nyata dari populasi aslinya. Ya, dia tidak boleh sama lagi, yaitu rata-ratanya harus berbeda. Ya. Oke, kita lihat devia. Ini contohnya untuk memahaminya. Kalau Anda lihat di halaman 152 ya di dalam buku, ya, untuk di contoh example 5.12. Nah, ini ada seorang peneliti yang sedang meneliti tentang efek dari hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan yang baru, ya. Dia menelitinya pada tikus, ya. Dia tahu bahwa rata-rata berat tikus dewasa itu adalah 400 gram. Dan deviasinya karena bervariasi ya, berat tikus dewasa itu kan bervariasi. Deviasinya itu 20 gram. Ya. Kemudian dia menyuntikkan hormon pertumbuhan. Joseph Caleb, ini kamu ngapain bikin titik-titik nih? Coba dihapus. Ayo dihapus sendiri, bisa nggak? Kakak-kakak bisa tolong hapus nih titik-titiknya si Yosef nih. Ini Yosef kurang kerjaan nih pagi-pagi ya. Terus tadi sampai mana deh? Distribusinya apa sih? Tadi saya ngomong apa? Gara-gara Yosef nih. Bentar. Kemudian si peneliti ini mengambil tikus yang baru lahir dan disuntik dengan hormon pertumbuhan. Nah, waktu tikus itu dewasa, diukur beratnya, ya, untuk melihat apakah suntikan hormon itu
memiliki efek atau enggak. Nah, kalau logikanya, kalau memiliki efek, maka berat tikus ini harusnya berbeda secara nyata dari berat tikus kebanyakan. Kan berat tikus kebanyakan kan 400. Ya. Nah, taunya gimana? Kita lihat di Z-score-nya. Kita ubah angka tadi jadi Z-score, ya. Rata-rata 400, ya, Z-score itu titik tengahnya 0. Nah, kalau dia mendapatkan tikus itu beratnya 418 gram, maka dia bisa menyimpulkan bahwa hormon pertumbuhan itu tidak memiliki efek karena 418 gram ini kan masih dalam skop satu deviasi, kan? Sehingga bisa dikatakan dia tidak berbeda secara nyata dari titik pusat ini. Sementara kalau dia mendapatkan berat tikus itu 450, nah ini lebih dari 2 deviasi. Ya. Artinya 450 ini ada di titik ekstrim di dalam distribusi berat tikus ini, sehingga bisa dikatakan bahwa perlakuan tadi, suntikan hormon tadi itu memberikan efek. Ya. Tanpa kita melihat distribusi ini, kita akan kesulitan menentukan apakah 450 ini berbeda secara nyata dari 400 atau tidak. 418 ini apakah berbeda secara nyata dari 400 atau tidak. Nah, dengan Z-score ini kita bisa ketahui bahwa 418 ini belum berbeda secara nyata. Yang sudah itu adalah 450 ini. Karena dia jadi ada di titik ekstrim. Ya. Oke. Oke, kita lanjut coba dicek. Minggu lalu Andi mengikuti tes untuk kimia dan bahasa Spanyol. Di tes kimia rata-ratanya adalah 30 dan deviasinya 5. Andi dapat skor 45. Di tes bahasa Spanyol rata-ratanya 60 dengan deviasi 6 dan Andi dapat skor 65. Nah, di kelas yang mana Andi itu sebetulnya mendapatkan skor yang lebih baik? Gimana caranya? Ubah dulu skor 45 dan 65 ini ke dalam Z-score sesuai dengan distribusinya masing-masing. Jadi 45 dengan mu 30 dan sigma 5, ini dapat Z-score berapa? Untuk yang bahasa Spanyol, 65 ini diubah dulu dalam Z-score, distribusinya 60 rata-rata, deviasinya 6. Lalu bandingkan Z-score-nya. Z-score mana yang lebih bagus? Z-score di bahasa Spanyol atau di kimia? Coba, silahkan dicoba. Oke. Ada lagi yang mau mencoba? Silakan. Untuk kimia, Z-score-nya berapa? 45 dikurang 30 dibagi 5 ya. Persatuan standar deviasi kan? Mana yang lebih ekstrim? Oke. Untuk kimia dapatnya berapa Z-score-nya? Ada yang udah dapat? Ya, 3. Kalau yang untuk bahasa Spanyol berapa? 0, berapa
8 ya. Jadi mana yang lebih ekstrim, 3 atau 0,8? Tentu saja 3 ya. Jadi dia tuh lebih bagus di ujian Spanyol. Salah di bawah. Ujian kimia. Iya, betul sekali ya. Bagus. Sudah pada pintar semua ya. Nah, sekarang kita cek ini benar apa salah. Mengubah semua skor di dalam distribusi ke dalam z-score tidak akan mengubah bentuk distribusi. Betul atau salah? Yang kedua, jika sebuah sampel sebesar N sama dengan 10 diubah menjadi z-score, maka akan ada 5 angka positif dan 5 angka negatif. Betul apa salah? Oke. Good. Pada pinter-pinter nih. Oke, good. Bagus. Kita lihat ya jawabannya. Betul sekali ya. Jadi yang pertama itu benar, yang kedua itu salah ya. Kita mengubah semua angka ke dalam z-score itu tidak akan mengubah bentuk distribusinya. Dan yang kedua tergantung ya. Dia ada di sebelah kanan rata-rata tuh ada berapa angka. Dia akan sesuai dengan bentuk distribusinya saja. Ya, kalau di sebelah kanannya hanya ada 2, ya tetap saja 2. Tidak 5 dan 5 begitu. Oke, bagus. Ada pertanyaan? Oke, saya stop share dulu. Ada pertanyaan? Gak ada? Kalau nggak ada, kita masuk aja ya Kak ya ke breakout rooms. Gimana? Setuju? Oke, kita masuk aja ke breakout rooms ya. Soalnya udah ada di Flearn, bisa diunduh di Flearn. Kita coba soal latihan. Lalu nanti jam berapa enaknya Kak? Jam mungkin 8:30 maksimum gitu ya. Kita kembali lagi ke sini untuk pengumuman ya. Oke. Silahkan masuk ke ruang 1 itu dengan saya. Ruang 2 sama siapa ya? Kak Cantika ya minggu lalu ya? Iya Bu, sama saya. Oke, terus ruang 3 sama Kak siapa? Kak Soren, betul kah? Iya Bu, sama saya. Ya, oke, jadi ruang 4 sama Kak Yustika ya. Oke, silakan. Kalau ada yang kesulitan, silakan chat, nanti saya bantu pindahkan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup aja pertemuan hari ini. Jadi saya minta tolong salah seorang untuk pimpin doa ya.